Halo semuanya, selamat datang di video edukasi saya kali ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu korupsi dan bagaimana sih itu korupsi. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang bab 4 yang berjudul prinsip dan nilai anti korupsi. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sulfiana, Prodi Teknologi Pendidikan, dosen pengempu Bapak Sam Hermansyah, SPD, MPD. Nah, di sini kita akan membahas prinsip dan nilai anti korupsi. Nah, mengapa anti korupsi penting? Nah, korupsi bukan sekedar kejahatan administratif, ia merampas hak rakyat dan bahkan merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa. Ada beberapa dampaknya yaitu di ekonomi, menghambat investasi, menguras anggaran negara dan memperlebar kesenjangan sosial. Adapun di pemerintah yaitu merusak kepercayaan publik, melemahkan institusi dan menghambat pelayanan rakyat. Sedangkan sosial yaitu memicu ketidakadilan, memperlemah moral masyarakat dan menghancurkan nilai kejujuran. Selanjutnya, kenapa sih kita harus memahami korupsi? Jadi, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau kepercayaan untuk keuntungan pribadi. Memahami akar dan bentuknya adalah langkah pertama pemberantasan. Nah, di sini ada beberapa macam bentuk-bentuk korupsi. Salah satunya seperti suap dan gratifikasi atau pemberian hadiah untuk mempengaruhi keputusan pejabat, seperti memberikan gift agar pejabat memilih untuk memberikannya, seperti itu. Nah, di sini ada pun penggelapan dan kolusi dan nepotisme. Penggelapan adalah penyalahgunaan dana atau aset negara untuk kepentingan pribadi, lebih mementingkan diri sendiri dibanding memikirkan masyarakat. Nah, kolusi dan nepotisme yaitu persekongkolan dan favoritisme dalam jabatan atau proyek. Selanjutnya di sini ada 9 nilai anti korupsi. Jadi KPK merumuskan 9 nilai inti yang menjadi landasan perilaku anti korupsi bagi setiap warga negara. Salah satunya seperti jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Adil di sini contohnya seperti adil, tidak menerima suap, seperti itu. Nah, di sini ada 2 prinsip anti korupsi, salah satunya itu akuntabilitas, transparansi, dan aturan hukum. Akuntabilitas adalah setiap pejabat wajib mempertanggungjawabkan kinerja dan penggunaan sumber daya kepada publik secara terukur dan terverifikasi. Sedangkan transparansi yaitu informasi terkait kebijakan, anggaran, dan keputusan publik harus terbuka, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga yaitu aturan hukum. Supremasi hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum, termasuk para pejabat negara. Nah, selanjutnya bagian kedua yaitu kewajaran dan kebijakan publik. Kewajaran atau fairness adalah setiap keputusan dan distribusi sumber daya harus proporsional, tidak memihak, dan berlandaskan kebutuhan nyata masyarakat, bukan kepentingan kelompok tertentu, dan kebijakan yang berpihak pada publik. Nah, di sini kebijakan publik ya harus dirancang secara partisipatif, melibatkan masyarakat, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Kebijakan yang lahir dari proses yang bersih akan menghasilkan tata kelola yang sehat. Selanjutnya ada pun beberapa peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Nah, pemberantasan korupsi bukan hanya tugas pemerintah, tapi masyarakat adalah garda terdepan pengawasan dan perubahan. Salah satunya seperti sadar, mengawasi, melaporkan, dan bergerak. Sadar apabila uang rakyat disalahgunakan, mengawasi, melaporkan apabila melihat atau mengetahui sesuatu yang berbau korupsi, dan bergerak. Selanjutnya, komitmen kita bersama, langkah konkret menuju Indonesia bebas korupsi. Di jenjang pendidikan, tanamkan nilai anti korupsi sejak dini di sekolah dan keluarga. Partisipasi, awasi kebijakan publik, dan laporkan penyimpangan melalui jalur resmi. Kolaborasi, dukung lembaga anti korupsi dan gerakan masyarakat sipil yang berintegritas. Korupsi bukan takdir, ia adalah pilihan, dan kita bisa memilih yang berbeda. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya tentang prinsip korupsi dan nilai anti korupsi. Terima kasih.